sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terus dalam hadis Rasul disebutkan ila fala syahrul Ramadan futihat abwaabus jahannam wa futihat abwaabu jannah wa futihat abwaabu jahannam wa silatus syayatin. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah hampir baik, udah Mas main. Kalian iya, betul. Apaan? Anak ini masih belum tidur. Baik, alhamdulillah bulan Ramadan itu merupakan bulan yang kita nantikan. Kenapa? Karena banyak sekali keutamaan bulan Ramadan. Dan ternyata juga bulan Ramadan mungkin tinggal hitungannya nggak terlalu lama lagi. Oh, nggak sakit serangan jantung, right? Kita doakan. Artinya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Kenapa? Karena ada diturunkannya Al-Quran, juga di situ juga terdapat banyak sekali pahala-pahala yang Allah berikan, dan bahkan juga ada juga satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, itu malam Lailatul Qadar. Jadi para sahabat di zaman dulu itu ketika ingin memasuki bulan Ramadan itu sangat berbahagia sekali. Baik, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang menggapai bulan Ramadan. Jadi kita perlu apa yang perlu kita persiapkan. Pertama tentu kita harus menyambutnya dengan hati, karena tentu akan lebih dapat soulnya, lebih dapat jiwanya kalau misalkan kita menyambutnya itu dengan tulus gitu ya. Terus kemudian kita mesti bergembira, dan bagaimana sih supaya sukses di bulan Ramadan, dan apa sih yang diharapkan setelah bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa membuka kita ya, menyiapkan diri kita. Semoga mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, dan lebih baik daripada yang sebelumnya lah ya. Karena kenapa? Karena bisa jadi bulan Ramadan kita ini merupakan bulan Ramadan yang belum tentu kita temui lagi tahun depan. Baik, yang pertama adalah urgensi menyambutnya dengan hati. Poin yang pertama. Nah, mengagungkan syiar agama Allah dan perintah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi kalau misalkan kita ingin memuliakannya itu, pertama tentu kita menghadirkan hati dulu gitu. Kalau misalkan kita dulu waktu di sekolah itu mungkin akan beda halnya kalau kita belajar, atau sekarang ya, pelajaran yang kita sukai ya beda dengan pelajaran yang gak kita sukai. Misalkan mungkin kita dulu suka pelajaran bahasa Inggris, kita akan lebih senang belajar tuh kepada pelajaran yang kita sukai. Kenapa? Karena kita hati kita akan lebih bahagia gitu, dan sehingga akan membuat kita pun juga belajarnya lebih semangat. Nah, begitu juga dengan kalau kita itu ingin menyambut sesuatu, itu dengan harapan senang. Jadi misalkan contohnya apa ya, kita ingin ke desa gitu, atau pulang kampung gitu ya, ketemu dengan kakek dan nenek gitu ya. Kita udah kangen gitu ya dengan ketemu kakek ataupun nenek gitu ya. Terus kemudian ketika betul-betul berjumpa, kita akan sangat berbahagia sekali. Nah itu kenapa? Karena dari hati kita udah sangat ingin gitu ya, kerinduan yang luar biasa. Nah seperti itu kurang lebih kita merindukan Ramadan itu, merindukannya dengan seperti itu. Nah terus kemudian bahkan para sahabat Rasulullah dan para sahabat itu pun juga merindukan sekali untuk hadirnya bulan Ramadan. Nah jadi selama 6 bulan setelah Ramadan itu mereka mengevaluasi amal ibadah mereka, karena diharapkan memang bulan Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah, karena syahrul Quran tapi juga syahrul tarbiyah, bulan Quran juga dan bulan untuk pendidikan diri. Kenapa? Karena di situ banyak diajarkan kepada kita bagaimana itu kita menahan diri dari sesuatu yang sebenarnya halal pada kesempatan yang biasa, tapi kemudian
kita menahan diri supaya tidak kita konsumsi seperti makanan, minuman, dan mungkin hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa seperti itu. Tapi kemudian kita dengan ikhlas itu karena perintah Allah itu, maka kita menahan itu, gitu ya. Dan dan disitulah nanti kita karena kita keteguhan kita, kesabaran kita, maka Allah memberikan kita balasan yang luar biasa besar. Dan para sahabat pun juga setelah bulan Ramadan, jadi bulan Ramadan betul-betul dimanfaatkan untuk mendidik dirinya, melatih kesabaran tentang bagaimana belajar Quran, menambah ilmu dan lain-lain gitu ya. Dan kemudian mereka mengevaluasinya selama 6 bulan tersebut, dan kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa merindukan bulan Ramadan. Jadi doanya Rasul dan sahabat itu sejak bulan Rajab gitu ya. Doanya yang kita udah kenal ini ya, mungkin udah pernah hafal ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Dan itu juga masih sah kita bisa baca sejak sekarang, masih bulan Sya'ban ya, masih belum masuk bulan Ramadan. Jadi artinya masih boleh untuk berdoa itu, karena memang Rasulullah juga mengajarkan doa itu dan sangat baik sekali. Doanya adalah, ya Allah berkahilah di kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Moga kita berharap bisa sampai di bulan Ramadan. Nah terus kemudian tentu kita sebagai kaum muslimin harus bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, karena bulannya itu bulan di mana Allah itu dekat dengan kita. Maka dalam Al-Quran itu kalau misalnya kita perhatikan ya, surat Al-Baqarah itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzim la'allakum tattaqun, terus lanjut, tapi ada satu ayat di tengah yang nyempil, wa idza sa'alaka anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi luar biasa ya. Jadi di situ diruntut, kalau misalnya kita baca ayat Al-Qur'an ya terkait dengan puasa, itu Allah menjelaskan kewajiban berpuasa. Terus kemudian juga Allah juga menyampaikan kapan sih orang boleh nggak berpuasa itu, terus ya apa keringanan apa saja seperti itu, manfaat puasa. Tapi ada di tengah-tengah itu Allah menyampaikan wa idza sa'alaka anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepadaku fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku menjawab doa-doa. Ajibu da'wati da'i falyastajibu li wal yu'minu. Jadi kalau misalkan kita berdoa itu kepada Allah, itu Allah menjawab doa kita. Unik sekali bahwa kenapa kok ada ayat tentang ini ya, kedekatan Allah dan tentang Allah mengabulkan doa di tengah perintah puasa. Kaum mufassirin, para ahli tafsir itu menafsirkan bahwa sebenarnya esensi dari bulan puasa itu utamanya adalah sesungguhnya adalah kedekatan Allah dengan kita. Dan di bulan itu Allah betul-betul membuka doa-doa kita untuk diistijabah ataupun dikabulkan. Makanya kita tentulah di bulan itu, bulan yang utama, bulan yang mulia, tentu harus kita memanfaatkannya dan kita harus bergembira. Nah ini yang menyebabkan para sahabat dan Rasul itu sangat bergembira memasuki bulan Ramadan. Ini tadi ya, apa alasan kita bergembira? Bulan puasa ada sebagai penghapus dosa apabila perbuatan dosa besar ditinggalkan. Jadi dia penghapus dosa-dosa. Terus kemudian bulan kebaikan tadi idza dakhala syahrul ramadan futihat abwaabus jahannam. Nah itu yang hadis tadi Kakak sebutkan, bahwa apabila bulan puasa itu sudah masuk, itu pintu-pintu surga itu Allah buka dan pintu-pintu neraka itu Allah tutup. Setan-setan dibelenggu dan kemudian berserulah malaikat, Tuhan pencari kebaikan sambutlah, pencari kejahatan berhentilah. Demikian kita berkhidmat. Jadi maksudnya adalah Allah itu sangat berbahagia sekali gitu, dan Allah itu memberikan kita itu kesempatan untuk berlomba-lomba mencari pahala sebanyak-banyaknya gitu ya. Terus kemudian bagaimana kok masih ada yang maksiat juga, yaitu memang karakternya dia sendiri yang tidak mau meraih kebaikan Allah itu. Jadi oleh karena itu makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita bersiap bulan Ramadan itu tidak hanya ketika bulan Ramadan, tapi bulan sebelumnya tadi seperti doa yang kita baca tadi. Nah di bulan ini adalah Ramadan, bulan ukhuwah. Kenapa? Karena di sini kesempatan kita untuk bersama dengan keluarga, santap sahur, buka puasa, sholat tarawih, tadarusan, khutbah subuh gitu ya. Jadi ini
mudah-mudahan kita bisa membentuk keluarga, tidak hanya menjadikan diri kita sendiri. Jadi memang bulan Ramadan itu dibentuk supaya tidak hanya buat diri sendiri, tapi juga buat keluarga. Bagaimana ada santap sahurnya bersama, berbuka bersama, gitu. Bahkan kalau orang-orang yang sibuk pun juga masih berusaha menyempatkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Dan ini merupakan sesuatu yang kita syukuri, dan memang ini adalah kelebihan bulan Ramadan dibanding bulan ini. Nah, terus kemudian apalagi ada grand prize-nya tadi sudah kita sebutkan, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkan Lailatul Qadar, bulan malam Lailatul Qadar gitu ya. Dan keutamaannya apa? Lailatul Qadar khairum min alfisah. Jadi apa? Lailatul Qadar itu utamanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, karena zalum minal Lailatul Qadar khairum min alfisah, karena zalum malaikatu waruhu fiha. Nah, jadi pada malam itu Allah turun ke bumi gitu ya. Dan kemudian juga malaikat-malaikat juga terus kemuliaan sampai dengan selesainya malam tersebut. Terus kemudian langkah-langkah apa untuk sukses di bulan Ramadan? Baik, yang pertama adalah kita menghayati hikmah puasa. Kita harus belajar juga tentang hikmah puasa. Nanti banyak sekali tutorial-tutorial ataupun PDF-PDF yang mungkin udah berseliweran ya di WA grup kita tentang keutamaan puasa, segala macam itu kita pelajari. Jadi supaya kita menyambutnya pun juga dengan penuh sukacita. Karena puasa itu adalah perisai. Terus kemudian ibadah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa mempersempit jalan masuk setan. Terus kemudian keutamaan tadi ya, 2 kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa. Nanti ada hadisnya untuk kebahagiaan ketika berpuasa. Kemudian juga tidak hanya itu, bahkan bau mulut di sisi Allah itu pun lebih dimuliakan. Bagi orang yang berpuasa itu bau mulutnya mungkin agak bau dikit, nggak apa-apa. Kemudian dijanjikan Allah itu pintu surga khusus, kita tahu ya adanya pintu surga untuk puasa Babu Royan. Kemudian mengetahui fikih puasa. Nah, kita pelajar nih, ini mumpung masih ada waktu menjelang bulan puasa, belajar tentang hukum puasa, yang membatalkan puasa, yang boleh dan tidak membatalkan, yang sunnah dan lain-lain. Jadi mumpung masih ada waktu, kesempatan, kita pelajari sejak sekarang. Kemudian apa saja yang boleh dan yang membatalkan, bersiwak, meninggalkan diri, pakai celak, ya gitu dah. Jadi nanti ini pelajari ya, yang perlu kita ini kan yang boleh dan yang tidak boleh. Terus kemudian kita harus menjaga puasa kita, menunaikan sunnah-sunnahnya, menjaga dari hal-hal yang merusak pahala dan hikmahnya. Jadi diantaranya apa? Diantaranya ya ngomongin orang, terus berkata yang tidak perlu, berbohong, kemudian bahkan hal-hal yang boleh pun ketika tidak bermanfaat yang menyebabkan kesia-siaan pun kita kurangi. Terus kemudian yang sunnah dalam puasa, sahur dan mengakhirkannya. Jadi mengakhirkan sahur, menyegerakan berpuasa. Tapi memang ada kita mengenal ada imsak. Jadi imsak itu sebenarnya waktu untuk kita bersiap-siap untuk sholat sebenarnya. Walaupun masih boleh kita sahur, tapi kita harus menyegerakan. Ketika udah azan harus berhenti. Makanya kalau imsak itu biasanya kan 10 menit ya. Itu kita udah siap-siap tuh, gosok gigi dan lain-lain buat mengantisipasi jangan sampai kita ketika masuk waktu mulai start puasa, waktu subuh kita masih dalam kondisi masih makan gitu. Terus juga kemudian kita menyegerakan berbuka juga sama. Kalau misalkan kita sedang berpuasa itu jangan dientar-entarin berbuka walaupun hal yang kecil. Mungkin kita nanti disiapin permen atau minuman atau apa di jalan, jadi ketika udah azan kita berbuka. Kenapa? Karena memang utama sekali berbuka, disegerakan itu masuk dalam sunnah dalam puasa. Terus kemudian berbuka dengan kurma atau air. Nah ini juga mungkin kalau bulan puasa banyak ya makanan yang tadinya nggak ada jadi ada ya. Mungkin ada es cendol, ada sop buah, terus ada segala macam ya. Jadi akhirnya kita jadi konsumsinya berlebih, ya itu tentu tidak baik juga, tidak pantas ya. Jadi ya seperlunya saja gitu. Kalau Rasulullah mengajarkan kita berbuka dengan air. Terus yang mengganggu puasa tadi ya, diantaranya marah, emosi, berdusta, berkata keji,
mendengar melihat yang buruk, makan minum berlebihan, menyia-nyiakan waktu. Ini kita mesti belajar dari sekarang udah mengurangi hal-hal seperti ini, sehingga ketika masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa dan kemudian kita tidak sampai terbawa gitu ya. Terus kemudian menghias bulan puasa kita. Apa saja yang harus kita siapkan menjelang bulan puasa adalah kita dari sekarang mulai latihan tadarus Quran, terus sedekah. Ketika bulan puasa kita udah terbiasa tuh. Kalau bisa kita tetapin target kita, misalkan apa nih? Misalkan baca Quran 1 juz 1 hari. Terus kemudian kita rutin sholat taraweh. Terus kemudian kita memperbanyak doa, memperbanyak zikir. Terus kemudian juga bersedekah. Kemudian kalau bisa berbagi dengan tetangga ataupun dengan orang yang kesulitan juga bagus. Dan nanti di akhir 10 hari terakhir kalau bisa kita sempatkan untuk beriktikaf. Nah kalau misalkan ada kesempatan dana boleh beruntung. Nah dakwah dan tarbiyah ini apa Kak? Ya kalau misalkan bisa sih kita juga mengajak orang lain, teman kita untuk meninggalkan yang keburukannya, belajar untuk makanya kita ayatnya apa? Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qalu innani minal muslimin. Siapa ucapannya yang lebih baik daripada orang yang menyuruh di jalan Allah? Ini keutamaan dari berdakwah. Berdakwah bagaimana Kak? Ya bisa melalui ngajak via mentoring, ayo kita ini mungkin adik-adik kelas kita, atau minimal dari keluarga kita, adik kita, keluarga kita yang nggak ngerti tentang agama, yang nggak tahu tentang agama kita ajarkan sedikit-sedikit. Dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah tentunya. Dengan hikmah yang baik dan contoh keteladanan. Jadi jangan sampai kita mengajak kebaikan tapi kita sendiri juga masih melakukan hal yang tidak baik. Nah ini kita jauhi. Kalau bisa sih kita juga menjadikan contoh buat adik kita. Kita ngajak adik kita untuk sholat di masjid, ya tentu kita juga harus sudah rutin sholat di masjid. Terus kemudian benarkah tidur orang puasa adalah ibadah? Ini hadisnya lemah, tidak dijadikan sandaran. Kenapa? Karena memang ternyata aktivitas Rasul dan para sahabat itu di bulan Ramadan itu semakin kuat gitu ya. Bahkan di antaranya perang Badar pun terjadi di bulan Ramadan. Kita sempat bahas ya. Dan kemudian jadi tidak boleh kita berlena-lena, berleha-leha gitu ya. Gitu. Kemudian kalaupun kita mengambil bahwa hadis itu boleh pakai nggak kayak boleh aja, maksudnya adalah menggambarkan keutamaan tidurnya aja juga ibadah, apalagi aktivitasnya tidak dijadikan bahwa berarti tidur aja nih Kak, nah, kayak gitu. Terus kemudian membuat imannya meningkat, mestinya membuat amal soleh yang berkah. Terus kemudian mempertahankan bulan Ramadan tidak kalah pentingnya. Jadi kalau misalkan kita udah melewati bulan Ramadan, jadi bulan Ramadan itu betul-betul kita manfaatin nih, kan mumpung mungkin nggak kuliah atau bagaimana ya, cari buku-buku agama, belajar Al-Quran, mungkin ada sesi kita belajar Al-Quran atau apa gitu, terus kita dengerin murotal, terus banyaklah kita sibukkan dari sekarang, kita buat planning kita selama bulan Ramadan. Apakah kita punya target? Oh, saya pengen punya target hafalan juz 30, ayo boleh nanti kita bikin program hafalan gitu. Jadi kita betul-betul menjadikan bulan Ramadan itu bulan yang bermanfaat. Jangan sampai lewat seperti bulan-bulan biasa. Kemudian tetap semangat setelah Ramadan, nanti puasa sunnah Syawal, terus kemudian merindukan kembali. Nah, sehingga apa oleh-oleh Ramadannya apa? Jadi kita akan mendapatkan di bulan Ramadan itu training keikhlasan. Nah, ini harapan kita tuh kita mendapatkan belajar tentang keikhlasan. Jadi kalau bulan Ramadan itu puasa itu adalah amalan yang tidak bisa diketahui selain diri kita sendiri dan Allah saja. Kalau misalkan amal yang lain, sholat ya, ketika kita sholat orang lain tahu tuh, sholat yuk gitu. Oh lu aja nggak sholat, tapi kalau kita sholat, oh iya dia sholat. Kita tahu tuh. Sedekah yuk, kita masukin atau kasih hati-hati, oh iya orang tahu. Tapi beda halnya dengan puasa. Kenapa? Karena kalau di bulan puasa itu nggak ada yang tahu. Karena ya kita sendiri kalau misalkan suatu saat kita lagi kumur-kumur ya, istilahnya kumur-kumurnya tiga kali, yang keluar 1 kali, berarti ketelan 2 kali gitu ya. Itu nggak ada yang tahu juga gitu kan. Ya pokoknya itu adalah betul-betul mengajarkan kita tentang keikhlasan. Nah, oleh karena itu pun juga Nabi mengajarkan kepada kita bahwa semua amal itu adalah miliknya, kecuali puasa, karena puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasan. Jadi balasannya itu adalah khusus dari Allah saja, dan Allah yang tahu balas kita.
Besarnya berapa, Kak? Nah, kalau normalnya orang bersedekah itu pahalanya bisa sampai 700 kali lipat sesuai dengan surat Al-Baqarah. Tapi kalau di bulan puasa ini pahalanya bisa berlipat-lipat lebih besar. Gitu. Kenapa? Karena puasa itu adalah milik Allah dan Allah yang akan langsung memberikan balasan. Jadi kita tidak tahu balasannya bisa jadi berlipat-lipat atau bisa jadi tergantung amalan kita pada saat bulan puasa. Terus kemudian Ramadan melatih kita untuk berbuat ikhlas. Jadi kita tidak ada yang tahu nih kecuali Allah. Ketika kita ngomongin orang, ada yang tahu kecuali Allah. Ketika kita berbuka di jalan, mungkin belum azan tapi udah ini, tapi ya itu Allah yang tahu. Jadi gitu ya. Jadi kita belajar kepada ikhlas. Sehingga ikhlas itu sendiri juga akan menjadi bermanfaat bulan-bulan setelahnya, dan amal-amalnya pun juga akan juga menjadi belajar untuk ikhlas. Kenapa? Karena bulan puasa itu kita merasa bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita. Walaupun sebenarnya Allah itu sudah mengawasi kita. Tapi kalau misalkan kita berbuat ikhlas karena Allah, kita yakin bahwa semua gerak-gerik kita itu Allah mengawasi. Bahkan apa yang ada terbetik dalam hati kita pun juga tidak luput dari pengetahuan Allah. Terus kemudian training ihsan. Nah, betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat taraweh, sholat malam tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja. Jadi maksudnya adalah itu tentu kita harus merasa ini ihsan. Ihsan itu senantiasa merasa bahwa Allah itu hadir mengawasi kita. Kita tuh merasa kita bisa melihat Allah tuh di sekitar kita. Maksudnya merasakan bahwa ada kehadiran Allah ya. Jadi kalau kita nggak merasakan itu, yakin bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita. Makanya Allah itu kan disebutkan Allahu Sami'un Basir, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi memang betul bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita. Walaupun mungkin makhluknya ada triliunan, miliaran, tapi tetap saja Allah Maha mengetahui. Makanya kita sering sekali mendengar Allahu Sami'un Alim, Allahu Sami'un Basir, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Seringkali kita mendapatkan ayat seperti itu karena memang bagian dari sifat Allah itu adalah Maha melihat apa yang kita, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Terus kemudian Ramadan melatih kita ihsan tadi. Dalam puasa kita begitu berhati-hati dalam menjaga lisan, pandangan, dan tubuh. Jadi pandangan kita juga dijaga, fisik kita juga dijaga, gitu. Karena bisa jadi akan muncul kemaksiatan, apalagi memang kondisi sekarang kan mudah sekali ya akses gitu ya, internet dan lain-lain. Nah ini betul-betul harus dari diri kita sendiri. Lisan kita juga sama, kita ngomongin orang apa enggak, ngomongin orang itu langsung kah? Enggak juga, bisa juga lewat medsos, ya kan? Kan sekarang kan jadi seperti halnya kita mencari ilmu dengan gampang lewat internet, tapi juga kita juga bisa bermaksiat pun dengan gampang lewat sosmed juga. Gibahin orang, ngatain orang, fitnah orang, itu bisa dilakukan lewat sosmed. Makanya kita betul-betul harus menjaga jangan sampai kita tergelincir ke arah sana. Ataupun bahkan hal-hal yang sifatnya kemaksiatan lainnya, pandangan mata dan lain-lain yang haram-haram, lain-lain. Terus kemudian kita untuk terbiasa untuk beramal dengan teliti dan hati-hati, sehingga berusaha mewujudkan amal yang optimal dalam setiap kesempatan. Ini harapan kita. Terus kemudian apalagi training untuk istiqomah. Jadi Rasulullah itu menjelang 10 hari terakhir itu Rasulullah menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya dan mengikat sarung. Jadi Rasulullah itu betul-betul menjaga agar 10 hari terakhirnya pun juga penuh dengan ibadah. Jadi Ramadan mengajarkan kita untuk beribadah siang dan malam. Bahkan kalau misalkan pas saat itikaf pun juga kita kalau bisa sempatin itikaf, itu betul-betul diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Dan syukur-syukur mudah-mudahan kita bisa meraih predikat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian kalau misalnya kita bisa melampaui semua itu, maka di bulan lain itu amal-amal yang dilakukan itu sedikit, maka kita harus bisa melampauinya dengan baik pula. Terus kemudian, nah ini kok kebahagiaan dari orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Tadi sudah disebutkan. Kedua kebahagiaan itu apa saja, Kak? Yang pertama, kebahagiaan dari orang yang berpuasa itu adalah kebahagiaan, kegembiraan ketika dia itu berbuka puasa. Jadi kalau misalnya kita udah puasa nih, dari pagi sampai sore belum makan, ketika makan maka tentu kita sangat berbahagia. Dan kebahagiaan kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah.
Jadi memang karena tadi amalannya itu Allah yang nilai, dan Allah sangat senang sekali terhadap orang yang berpuasa, dan bahkan ada pintu surga pun adalah pintu yang dari orang yang berpuasa. Makanya orang yang berpuasa pun sangat spesial, dan mudah-mudahan kita juga bisa bertemu Allah itu dengan pahala puasa kita. Amin. Mungkin itu saja yang dari kakak sampaikan. Sebenarnya materinya sih banyak banget ya, cuman yang umum aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada kita semua, bisa menyambut bulan puasa dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, yang penting dengan produktif dalam beramal, produktif dalam belajar, dalam segala-galanya ya, sehingga kita bisa mendapatkan predikat bertakwa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi peringkat orang yang berpuasa itu ujungnya adalah mendapatkan peringkat bertakwa. Dan dari bertakwa itulah kita mendapatkan Allah semakin ridho kepada kita, sehingga menjadikan kita layak mendapatkan cinta dari Allah, layak mendapatkan surga dari Allah. Amin. Itu saja dari kakak, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau misalkan ada yang mau didiskusikan. Ya, harus yang bulan puasa nih sebenarnya. Baik kak, makasih kak atas ilmunya kak. Ya, alhamdulillah. Ini sudah bergabung Sagat. Ustaz Sagat, selamat datang. Assalamualaikum. Sekarang tanya kan. Nanti materinya nih perlu kan nih? Boleh kak di grup aja kak. Nanti kakak ini kan. Kan Sagat baru datang, dia belum tahu apa isinya. Oh iya, boleh. Insya Allah nanti kakak akan coba share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bergabung Sagat. Maaf kak, baru datang kak. Ya, nggak apa-apa. Dari mana nih? Ada kesibukan atau dari apa? Iya tadi. Mana? Ada itu orang ke rumah sebentar. Ada tamu. Oh, ada tamu. Ya. Iya. Ya, tadi ini kebetulan kita bahas tentang bulan Ramadan nih, bagaimana kita berharap mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Nanti akan coba share materinya nanti insya Allah di grup. Ya. Apa ya Sagat ya? Ini kita nanti kalau ada yang mau ditanya nggak apa-apa silakan. Atau nanti akan share lah insya Allah materinya. Ya. Gimana nih persiapan bulan Ramadan? Gimana nih dari Elras, dari Sagat? Apakah nih persiapannya kira-kira sama aja ataupun bagaimana nih menyambut bulan Ramadan? Itu bentar lagi ya, paling nggak kan kita minggu kedua ya, kayaknya minggu kedua bulan ini ya, udah masuk kan, udah kemarin dan udah pertengahan ya. Minggu kedua, Seminggu lagi lah. Iya, pemerintah belum ya. Kalau Idul Fitri kan tanggal 15 ya, kayaknya masuk Ramadan mungkin sekitar belasan ya. 13 kayaknya. 13 ya? Oh iya. Ya mudah-mudahan sih nggak beda waktunya antara yang satu dengan yang lain ya. Biasanya kan suka beda-beda. Tapi kayaknya sih bulan tahun ini mudah-mudahan sih. Ya gimana? Ada yang mau didiskusin nggak tentang bulan Ramadan ini? Kita yang umum-umum dulu aja. Nanti mudah-mudahan kalau bisa dibuatin lagi materi yang lebih spesifik. Silakan nggak? Pasti menarik. Persiapan bulan Ramadan gimana Elras sama Sagat? Ya, apa namanya? Ini kan sekarang mau bulan Ramadan. Harapan apa mau menyambut bulan Ramadan, atau saya pengen punya target apa? Udah ada belum sih? Atau apa yang diharapkan lah kira-kira keluar dari bulan Ramadan nanti seperti apa? Lailatul Qadar kak. Oh, Lailatul Qadar, mantap. Mantap Gat. Nah, berarti itikaf ya, siap itikaf ya Sagat ya? Ya. Dia kan mau masuk PTN kak, anjay. Ah, mantap. Iya betul. Masya Allah. Emang ujiannya kapan? Bulan Juni ya? Atau Juli? April ini kak. Ujian UTBK. ini ya. UTBK-nya kapan? Saya dapatnya tanggal 3 Mei.
Oh, 3 Mei. Berarti masih bulan puasa ya? Iya. Insya Allah. Ya, nah itu nggak bagus tuh, emang harus dikencengin lagi nih. Berarti dari sekarang harus sudah mulai latihan. Jadi kan persiapannya apa saja? Oh iya, diantaranya persiapan itu kita 3 hal. Pertama, persiapan jasmani. Jasmani itu kesehatan fisik kita. Gitu. Jadi ya apa ya, jangan sampai nanti ketika bulan Ramadan ngedrop gitu ya. Aturlah kalau misalkan punya aktivitas banyak, diatur jangan terlalu berlebihan nih. Jangan sampai kita pernah ada tuh teman kakak pas bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan ngedrop gitu kan. Ya kan rugi ya. Padahal bulan Ramadan ya walaupun qadarullah ya, cuman mungkin kita belajar bahwa sebelum itu aktivitas fisikal. Tapi bukan berarti kita nggak olahraga, ini penting juga nih. Kalau bisa sih tetap olahraga tetap gitu. Ya apa jalan kaki atau sepeda atau apa ya, supaya badan kita bugar gitu. Terus apalagi persiapan fisik itu ya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat pastinya. Jadi yang junk food dikurangin kalau nggak bisa dihindari. Terus yang merusak kesehatan dikurangi, gitu ya. Terus kemudian apalagi persiapan fisik sudah, persiapan akal, apa namanya kita ya, akal kita ya. Apa tuh? Mempelajari ilmu-ilmu tentang bulan puasa. Ini kan masih ada waktu nih. Jadi sebelum bulan puasa belajar fikih puasa, kemudian apa saja tadi yang membatalkan puasa, apa yang sunnah puasa seperti apa. Ini masih ada waktu kita pelajari dari sekarang, ya. Nah, terus buku-buku kita baca, kemudian ya intinya kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Kalau bisa kita juga udah menyusun nih jadwal nih teman-teman nih. Misalnya kita punya target nih. Jadi saya mesti punya target dan dilatih dari sekarang nih. Misalkan kalau bisa seminggu itu sholat tahajud minimal 3 kali, ya misalkan ya. Terus kemudian baca Quran minimal berapa gitu ya. Kalau bisa sih nanti bulan puasa 1 kali khatam minimal misalkan, jadi berarti 1 hari 1 juz ya. Ini juga kakak juga buat kakak juga ya, mudah-mudahan bisa ini ya. Terus kemudian apalagi banyak latihan sedekah kayak gitu tuh. Kita kalau bisa punya target tuh ya. Terus kemudian apalagi persiapan jasmani sudah, persiapan akal sudah, persiapan ruhiyah. Nah, persiapan ruhiyah ini juga tidak kalah penting ya. Jadi kita menyambutnya tadi dengan hati, tadi sudah disampaikan ya, dengan hati itu maksudnya supaya kita dengan ikhlas, dengan tulus gitu ya, tidak karena terpaksa gitu ya. Kan ada juga kan ya pas masuk bulan puasa, puasa lagi gitu, lemes dah gitu kan, puasa lagi, atau udah kebayangnya itu yang berat-berat gitu kan, dan lain-lain gitu ya. Padahal sebenarnya bulan puasa itu harusnya berbahagia dan bergembira kita gitu. Karena di situ banyak sekali kemuliaan bisa diberikan. Jadi 3 persiapan itu minimal yang harus sudah kita siapkan sejak sekarang. Itu sih yang secara umumnya. Gimana? Ada yang mau didiskus nggak terkait dengan itu kak, itikaf kak. Itikaf, baik. Ya. Kasih nanti mungkin ada materi lagi ya. Maksudnya apa nih? Tentang itikaf bagaimana gitu ya? Syarat-syaratnya atau gimana-gimananya. Nah, nanti mudah-mudahan nanti kakak bisa susun lagi materi yang lebih detail. Cuman secara umum ya, jadi itikaf itu kan berdiam diri di masjid ya. Kita berniat untuk berdiam diri di masjid untuk beribadah gitu ya. Jadi dicatat pahala kita sebagai pahala itikaf. Dan sebenarnya sih nggak melulu 10 hari terakhir gitu. Kalau 10 terakhir sih memang ada anjurannya pasti ya. Cuman ketika kita di masjid, kita niatin itikaf juga nggak apa-apa, niat itikaf karena Allah Ta'ala gitu. Nah jadi supaya amalan kita dicatat sebagai itikaf. Nah di masjid nggak buru-buru pergi, misalkan kita baca Quran dan lain-lain gitu. Jadi kalau yang lebih utama lagi memang 10 hari terakhir gitu. Nah 10 hari terakhir itu memang biasanya itu memang kita full di masjid, 1 harian, makan di situ, tidur di situ, ibadah di situ gitu. Dan di situ ngapain aja? Di situ ya mengisi dengan penuh ibadah gitu, dengan ibadah terus dan mengurangi kegiatan yang sia-sia. Boleh nggak sih aktivitas kak? Boleh, cuma dikurangin. Bahkan kalau yang ini pun ya, kalau berbicara pun juga yang penting-penting aja. Kalau nggak penting, nah kita mulai latih dari sekarang. Nah kenapa? Karena memang kalau misalkan kita bayangkan ya, kalau
mudah-mudahan amin ya kita dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu satu malam itu seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu artinya sama dengan 83 tahun. Jadi umur manusia tuh nggak ada, mungkin sedikit yang sampai 83 tahun ya. Tapi kalau kita bisa mendapatkan malam itu, kita seperti ibadah 83 tahun. Dan kalau kita berharap seperti itu, kita berharap tuh seharian penuh tuh kita penuh dengan ibadah tuh. Jadi pahala kita seharian itu kalau ibadah terus itu dikalikan 83 tahun gitu. Jadi apa namanya sih, kalau bisa sih kita nanti itikaf. Itu secara umum sih Gat tuh. Nanti mudah-mudahan kakak bisa susun ke materinya yang lebih detail. Nanti tempatnya di mana Kak? Banyak kok sekarang masjid-masjid yang ada yang itikaf. Kan kakak dulu pernah itikaf di Masjid Stan. Nah, terus di Masjid MRBJ. Sekarang nggak tahu dah, ada nggak ya? Masih buka apa nggak ya kalau pandemi gini? Cuman itu rame banget tuh di MRBJ. Kayaknya waktu itu ketemu Elras ya? Iya Kak. Itu pas tahun baru apa ya Ras ya? Itu iya Kak. Pak Sabtu Mabit bareng ya? Ya tapi saya tahun baru. Oh duluan dia. Saya pulang jam 11-an. Ya bener Ras. Sama Mukti ya? Sama Mukti berdua. Ya ketemu Mabit. Nah itu kalau Mas Sagat ya. Itu kalau di bulan kalau nggak lagi musim pandemi itu tuh ramai sekali tuh, luar biasa. Oh, kakak juga takjub juga. Jadi tuh penuh itu, ramai sekali itu. Itikaf di situ kaget sekali kakak karena nggak sempet ini ya waktu itu kerja ya. Jadi baru bisa malam. Kakak sampai di sana jam 12 ramai, masya Allah ramai sekali. Terus sampai nggak dapet tempat tuh, duduk aja nggak dapet. Baik buat dari tempat susah sekali. Itu kenapa? Karena artinya adalah pemahaman Muslim Indonesia udah mulai meningkat dan mulai beribadahnya dengan kuat. Mudah-mudahan sih kita pandemi cepat selesai dan kita bisa beribadah dengan maksimal. Gitu. Itu Sagat, mudah-mudahan sedikit terjawab pertanyaan. Berarti mandinya juga di masjid ya Kak? Di masjid, ya betul. Nah biasanya itu di situ tuh ada panitia itikaf. Nanti kita bilang sama dia, Pak saya mau itikaf. Kita didata sama dia. Karena nggak tahu ya, ada yang masjid itu gratis ya, ada yang bayar. Tapi bayar itu maksudnya bayar makan. Buat sahur berbuka kan kita kan perlu pesen kan, dan harus disampaikan. Ntar kalau enggak ntar kurang kan, kita nggak dapet kan. Ada makan sahur sama makan berbuka. Ada masjid yang gratis ya, karena dia dari infak dari masjidnya. Ada yang bayar, tapi biasanya bayar nggak terlalu mahal. Nah itu aktivitasnya ngapain aja Kak di situ? Ya aktivitas semuanya kayak sehari-hari. Jadi kalau yang bekerja itu biasanya cuti gitu ya, dia buat itikaf. Atau kalau yang kuliah mungkin lagi waktu libur atau apa bisa di situ. Jadi mandi di situ, makan di situ. Makanya kita pas berangkat tuh bawa baju yang kebutuhan sehari-hari lah, mungkin pakaian, terus kemudian alat mandi, terus kemudian juga kalau ada obat-obatan seperlunya. Dan di sana nanti kita kalau ada, tergantung beda-beda, di masjid ada yang mengadakan kegiatan taklim ya, ada pelajaran agamanya, ada yang enggak. Kalau yang enggak ya kita sendiri, ya kita perbanyak baca Quran. Tapi ada juga yang ada taklimnya, ada pengajiannya biasanya ada yang malam, ada yang subuh, ada yang macam, tergantung dari masjidnya. Dan biasanya udah mulai marak kok itikaf itu di Indonesia, alhamdulillah. Gitu sih kurang lebih Gat. Kakak pernah juga di masjid kampus IPB tuh waktu itu, bagus juga. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Gimana ya Ras, ada ditanyain nggak? Nanya lu Ras. apa ini nanya apa? Udah nggak sabar nih yang mulai puasa. Masalahnya suka ngantuk Kak habis subuh gitu. Oh, Kadang bingung mau ngapain, mau ini kayak capek gitu lelah. Tidur Ras. Nah itu iya. Ya makanya itu biasanya sih memang ngantuk itu ini ya, bisa jadi karena kita badan kita kurang bugar ya, apa namanya, kurang olahraga dan lain-lain gitu kan. Terus kemudian juga makanan kita mungkin terlalu banyak yang karbohidrat gitu kan, ya makan buah juga dan lain-lain. Kemudian juga
waktu istirahat kita jangan sampai kurang. Jadi kalau misalkan jangan sampai misalkan waktunya habis taraweh, jangan lama-lama habis itu istirahat biar kita bisa bangun waktu tidurnya nggak terlalu sedikit gitu ya. Nah jadi memang utamanya menyegerakan istirahat setelah waktu sholat isya sebenarnya sih, kecuali kita ada keperluan lain. Nah, terus kemudian menyegerakan bangun. Kalau di waktu biasa ya menyegerakan bangun. Tapi juga kalau misalkan bulan puasa bangunnya jangan terlalu malam banget ya, mungkin jam 1, jam 2, jangan biasanya kan kita akan melek kan sampai sahur, sampai sholat subuh ya. Nah kalau kita waktu tidurnya kurang bagus ya, mungkin kalau misalkan waktu imsaknya misalkan jam 4.15 ya kita bangun jam 3 itu nggak apa-apa. Jadi kan sempat waktu tidurnya lumayan. Nah terus bagaimana ya, memang bagusnya sih tidak tidur gitu. Utamanya kok tidur tuh sebenarnya nggak boleh tidur setelah sholat subuh sebenarnya. Ya, jadi waktu-waktu yang kurang baik buat tidur itu diantaranya setelah sholat subuh, terus juga setelah sholat asar, tuh kurang bagus tuh. Tapi kalau yang bagus kapan Kak? Waktu duha atau waktu habis zuhur biasanya untuk tidur. Tuh. Jadi kalau bisa ya ya kalau misalkan diisi waktunya, kalau pagi apakah baca Quran atau hafalan atau baca buku. Jangan dekat-dekat tempat tidur. Mungkin jalan pagi, asal jangan main petasan ya. Ganggu sih kalau bulan puasa main petasan. Ras, jangwe lu menjangwe gue. Tadi mau ngapain gitu lelah Kak bawahnya. Lah iya. Nah itu bisa juga karena makannya terlalu banyak, mungkin makan karbohidratnya, makanya diiringi sama makan buah. Kadang-kadang kan apalagi kalau ini ya buka puasa ya, itu kan dendam ya puasanya. Sebenarnya puasanya itu menahan lapar, tapi pas buka ada gorengan, ada sop buah, ada macam-macam ya, semuanya dibeli ya. Nah itu kurang baik juga. Jadi kalau bisa ya kita atur makanan kita yang kita konsumsi, minuman kita, dan sampai kita berlebihan, karena itu juga tidak baik untuk kesehatan. Itu sih Ras, mudah-mudahan bisa. Yang penting waktu istirahat, jangan terlalu begadang lah kalau bulan puasa ya. Bulan puasa nggak lama habis taraweh ya, kalau mau ini sebentar aja, habis itu istirahat, bangun nanti menjelang sahur. Selamat malam. Itu kali, mudah-mudahan bisa terjawab sedikit. Oke, makasih Kak. Ya sama-sama. Tapi olahraga juga jangan berlebihan ya, olahraga ya. Misalkan olahraga terlalu excited gitu ya. Ya jangan juga, karena bisa cepet capek. Oh ini dapat informasi ayahnya Rai serangan jantung ini tadi, saya belum tahu. Oh iya. Siapa Kak? Ayahnya Rai. Oh bagaimana kondisinya sekarang? Ini kita doakan bersama, mudah-mudahan cepat pulih. Ayahnya Rai tadi nggak bisa ikut karena dia ke rumah sakit, ayahnya kena serangan jantung. Itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini Kak, soal terawih Kak. Terawih itu hukumnya sunnah kan Kak? Iya, sunnah, betul. Jadi misalkan kita hari ini misalkan kita nggak bisa terawih, berarti nggak usah diganti kan Kak? Oh enggak, oh maksudnya dikodo gitu ya? Ya, nggak usah kan? Nggak usah. Jadi memang gini, sebenarnya kan terawih itu kan kita memperbanyak ibadah kan, sholat malam diantaranya adalah terawih itu. Nah Rasulullah juga mungkin kalau kita baca kisahnya kan, Rasulullah juga sholat terawih, sholat malam setelah sholat isya tuh ya, terawih itu lah ya. Tapi dia tidak dirutinkan di masjid itu, tapi di rumahnya tetap gitu. Kenapa? Karena Rasulullah takut nanti dianggap wajib gitu. Nah itu makanya Rasulullah sangat menjaga sekali, Rasulullah sangat sayang kepada kita, karena takut dia berlebihan jadi kemudian jadi beban kita, dan kemudian jadi kita akhirnya jadi wajib. Nah, tapi kita sebagai muslim bagaimana ya, sebaiknya kita juga tarawihnya terus gitu, jangan sampai kita males-malesan. Kenapa? Karena mumpung bulan puasa, bulan Ramadan. Nah di bulan Ramadan itu kan pahalanya dilipat gandakan. Ya gitu. Dan memang Rasulullah tidak full di masjid terus gitu. Jadi kalau
kita bisa di masjid ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa, kalau menurut kakak sih jangan ditinggal karena pahalanya besar sekali. Tapi kalau misalkan nggak sempet, terus kemudian nggak ngerasain di kodo kak, nggak usah karena kan dia sifatnya sunnah. Kecuali kalau perkara wajib ya, misalkan sholat zuhur belum, terus baru ingat sholat asar, nah itu harus dikodok karena itu kan hal yang wajib ya. Itu mungkin Ya. Kak, mudah-mudahan bisa terjawab. Ya, terima kasih Kak. Ya sama-sama. Sunnah tapi pahalanya gede ya kak. Pahalanya gede betul, karena apa ada hadisnya apa ya apa ada hadisnya itu man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ada hadisnya itu barang siapa berpuasa di bulan Ramadan itu dengan penuh keimanan dan penuh berharap maka Allah Allah ampunkan dosanya. Tapi ada juga man qoma Ramadan, barang siapa berdiri, qoma berdiri itu maksudnya sholat di waktu malam tuh ya, imanan wa dengan penuh iman dan berharap pada Allah ya, wahtisaban berhisab, maka Allah juga ampuni dosanya. Jadi utama sekali. Jadi kalau bisa sih tetap kita laksanakan, walaupun kita mungkin Kak, kalau misalkan saya ada kesibukan, ada perjalanan gimana, ya udah kalau nggak bisa berjamaah nanti di rumah disempetin gitu. Kalau misalkan udah ketiduran gimana Kak, ya nanti kalau bisa sebelum sahur kita sholat dulu. Kak bagaimana Kak, boleh 23 atau 11? Nah itu perbedaan pendapat seperti furu'iyah, ada yang 11, ada yang 23. 11 dengan witir ya, termasuk witir ya, dan 23 termasuk witir. Boleh yang mana saja. Itu mungkin Sagat atau Eras ya. Kalau yang 11 sama 23 itu pahalanya beda apa enggak kak pahalanya? Ya tentunya kalau kita apa namanya kayak infak 1.000 sama infak 10.000 gedean mana? Yang gedean 10.000 ya pasti ya. Tapi tentu saja dengan ikhlas ya. Tapi kalau misalkan gerendeng ya pahalanya ya nggak sebanyak itu mungkin seperti itu. Nah terus tapi kan ada juga hadis apa namanya, perbuatan dicintai Allah itu perbuatan terus-menerus walaupun sedikit. Jadi kalaupun kita langsung ujuk-ujuk banyak tapi besok-besok nggak sholat, kurang baik dibandingkan dengan kita walaupun nggak banyak tapi rutin dilaksanakan gitu. Makanya hadisnya apa namanya, habul a'mali adwa muha wa inqal, amal perbuatan dicintai Allah itu dilakukan secara terus-menerus seperti istiqomah walaupun itu sedikit. Jadi ya kalau kita nggak bisa 23, 11 juga nggak apa-apa. Tuh. Itu mudah-mudahan bisa juga terjawab nih Ras nih. Oke, makasih. Tarawih sama itu beda ya Kak? Kenapa? Tarawih sholat tahajud itu beda. Ya sebenarnya sih dia bagian dari sholat malam juga tarawih itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita itu ada sih yang bagusnya tarawih, habis itu kita jangan sholat witirnya nanti ketika malam, bisa juga begitu. Atau bisa juga ya memang sambil sholat witir nanti setelah pas tahajud nggak sholat witir lagi. Tuh, jadi ini sebenarnya bagian dari sholat malamnya. Tuh, cuman ada juga sih yang utamanya itu malam ya, pas sepertiga malam boleh juga. Cuman kadang-kadang kan ada yang takut nggak bisa sholat, nanti malam takutnya ketiduran bablas. Nah, mendingan di awal saja. Tuh, contohnya apa sih? Ada contohnya ada. Kalau Abu Bakar dia sebelum dia tidur dia sholat dulu. Tapi Umar itu yakin dia nanti malam bisa bangun, dia sholat witirnya setelah apa namanya bangun malam gitu. Jadi bersih. Kalau bisa dua-duanya kan lebih bagus ya. Nanti kita sebelum sahur kita sholat dulu. Cuman sih memang kalau kakak sih biasanya sih sholat witirnya nanti sebelum pas bangun malam gitu. Jadi terawih aja, nggak witir. Ntar witirnya nanti ditutupnya nanti. Kan witir nggak boleh 2 kali ya. Jadi nanti pas kita bangun malam sholat tahajud itu apa namanya baru witir gitu. Karena memang kan boleh gitu ya. Gitu, mudah-mudahan terjawab nih Sagat sama. Ya, makasih Kak.
Ya, sama-sama. Gimana? Udah mau menjelang jam 10. Mudah-mudahan masih semangat. Tapi kakak, biasanya kakak berharap tuh enakan pagi-pagi ya, subuh gitu ya kita. Nah, kalau subuh kira-kira udah pada bangun belum? Kita nih ngajinya enak kan. Ngajinya tuh sebenarnya kalau kakak ya lebih suka itu habis subuh sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kayak begini nih, kita nih ngaji sampai malam, besok pagi nggak sholat subuh. Waduh, sayang gitu. Mendingan kita sholat malam, habis sholat subuh terus baru ngaji. Atau nanti pas bulan puasa boleh juga tuh ya kayak gitu ya. Daripada tidur ya kan ya. Iya tuh, biar Eras nggak tidur kak. Tugas. Ya, yang canggih. Iya Ras, biar Tadi kan biasanya kan kendalanya kan habis sahur, habis sholat subuh ngantuk tidur. Nah ini mungkin kita bagusnya gitu ya kali ya, kita ngajinya habis sholat subuh aja ya, biar nggak langsung tidur kan. Puasa kak. Gitu. Ya itu mungkin sedikit motivasi buat kita supaya kita menyambut bulan puasa itu dengan maksimal, pahalanya pun juga dengan ibadahnya itu dengan maksimal, sehingga mudah-mudahan pahalanya pun juga dinilai dengan maksimal. Itu saja dari kakak.